Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Yang keras suaranya, selamat pagi murid-murid. Selamat pagi. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doakan Bapak tetap sehat juga dan supaya bisa berbagi ilmu kepada kalian semua. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, biar semangat, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ada yang hafal nggak di sini? Hafal semua ya, pastinya hafal. Baik, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, yang keras, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Nabil, Hadir. Ito, Raffi, Hadir. masuk semua ya. Ya. Baik, Bapak di sini mau tanya kepada kalian semua, kira-kira masih ada yang ingat nggak kemarin pelajarannya nyampe mana? Tema 4, tema 4 Tentang tentang kewajiban dan hakku. sebagai warga negara. Baik. Nah, dibuka halamannya. Halaman pertama dibuka. Nah, di situ kan di depan itu kan ada orang yang sedang membawa bendera, ya kan? Dan di sini ada teks, aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan bergembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat beribadah. Nah, itu adalah hak-hak kalian, hak-hak kita yang kita terima dari negara. Nah, kita ke pembelajaran 1. Ayo membaca. Buka buku halaman selanjutnya, dibuka silakan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini dengan percaya diri. Nah, di sini ada teks lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah, Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah, Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau di siang hari. Udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang.
Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya. Sejuk, Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama, ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, masalah di teks lingkungan hijau ini apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ada Apa? Coba. pohon yang kering membuat kita susah bernapas. Nah, terus itu masalahnya. Jadi di sini masalahnya adalah jalan di depan sekolah Dayu Gesang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Itu masalahnya. Jadi ini adalah masalah yang dihadapi oleh Dayu. Selanjutnya kita buka halaman selanjutnya. Ayo menulis. Apakah kita berhak mendapatkan lingkungan sejuk? Ya, tentunya. Terus di sini selanjutnya, apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, misalkan ada masalah di tempat tinggal Bapak ini. Misalkan di tempat tinggal Bapak ini ada sampah berserakan. Itu masalahnya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita membersihkan sampah tersebut dengan cara bergotong. Jadi begitu ya murid-murid, seperti yang Bapak contohkan tadi. Jadi kita membersihkan lingkungan secara gotong royong atau kerja bakti. Nah, itu bisa kita uruskan ke Pak RT atau Pak RW. Nanti akan dibuat undangan ke semua warga, dan yang mengusulkan ya kita sendiri, gitu ya. Jadi sekarang kalian buat masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Silakan, Bapak kasih waktu kalian 10 menit. Kebanyakan ya 5 menit. Silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan kelompokmu. Misalkan kalau ada yang tidak paham, tolong didiskusikan. Terus silakan lanjut mengerjakannya. Kalau selesai nanti Bapak akan menunjuk salah satu dari kelompok kalian yang untuk menjawab pertanyaan tadi. Silakan dikerjakan. Sudah ya? Ya. Sudah. Nah, baik. Apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Tolong dijelaskan, Nabil. Menjunjung tinggi keberagaman. Masalahnya apa? Masalahnya perkelahian karena kurangnya miskomunikasi dendam adanya pembinaan. Terus cara penyelesaiannya gimana, Nabil? Menjunjung tinggi keberagaman untuk menumbuhkan persatuan. Betul, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok kalian. Ya, semangat. Selanjutnya, nah di sini Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Nah, bantulah Dayu membuat topi, gunakan kertas koran bekas. Perhatikan urutannya. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Nah, ini
kalian sediakan kertas 1 lembar. Sediakan kertas 1 lembar. Ini kertas ya. Terus itu kita lihat cara pembuatannya. Jadi kertas 1 lembar ini kita lipat menjadi 2 bagian. Kita lipat. Setelah itu kita lipat lagi seperti membuat layangan. Nah, gitu ya. Terus yang bawah kita lipat lagi ke atas, naik ke atas. Yang bawah kita lipat ke atas. Nih. Kita lipat lagi, kita lipat. Kalau udah dilipat, langsung kalian buka ininya. Kalian buka seperti ini. Nah, jadilah topi. Nah, ini topi. Jadi ambil selembar kertas koran, lalu lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Nah, seperti ini ya, murid-murid, seperti ini. Terus lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Lipat kertas kedua sisi di bagian bawah ke atas, lalu tekan. Yang kelima, bukalah kertas perlahan lalu rapikan. Nah, jadilah seperti ini topi, dan akhirnya topi sudah siap dipakai. Lah, ini nanti teman-teman, itu nanti topi ini bisa melindungi kepala kalian dari sinar matahari. Nah, jadi setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, jadi misalkan gini, Bapak kasih contoh. Nah, cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh 1 kelurahan. Nah, dibuka halaman selanjutnya. Nah, di sini menunjukkan banyaknya kelurahan adalah 10, banyaknya bibit data 1 kelurahan. Nah, langkah penyelesaiannya, yang pertama, tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Misalkan ini. Nah, ini banyak kelurahan ada 10, ya kan? Terus jatah pohon dan banyak bibit kita tentukan, asal bisa dibagi 10, ya kan? Misalkan banyaknya bibit 200, jatah pohon 10, berarti 200 dibagi 10 sama dengan berapa? 20. Nah, ini banyaknya kelurahan kan ada 20. Sorry Bapak, taruh lagi, Bapak ulangi kembali. Jadi banyaknya kelurahan ini kan ada 20. Banyak bibit ini kan ada 200. Terus jatah pohon ini ada 10. Ya kan? Ya. Berarti 200 dibagi 10 sama dengan 20. Nah, begitu sebaliknya. Kalau 200 dibagi 10 sama dengan 20, artinya 200 dibagi 20 sama dengan 10, artinya bisa kita tukar. Nah, di sini ayo membaca. Cobalah membuat cerita seperti cerita Dayu dan bibit pohon angsana. Tentukan banyak kelurahan. Tentukan banyak bibit pohon yang ada di kecamatan. Tentukan jatah setiap kelurahan.
Nah, jadi misalkan Bapak kasih contoh lagi ya. Misalnya di sini banyak bibit dan jatah pohon. Kita tentukan misalnya di sini ada 50. 50 ini stop. Di sini kita ayo cobalah membuat cerita seperti cerita Dayu dan bibit pohon angsananya. Tentukan banyak kelurahan, tentukan banyak bibit pohon yang ada di kecamatan, tentukan jatah setiap kelurahan. Nah, misalkan ini Bapak kasih contoh ya kan. Misalkan banyaknya kelurahan ini 10. Terus jatah setiap kelurahannya ini ada 15. Jadi kita kalikan 15 dikali 10, berarti banyak bibit pohon angsananya adalah 150. Nah, jadi kayak gitu ya anak-anak. Paham semua ya? Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu kalian 10 menit. Dimulai dari sekarang. Kerjakan. Ya, silakan. Itu dijawab. Jadi jawaban saya seperti ini. Banyak bibit ada 100 dan jatah setiap kelurahan ada 20. Jadi 100 dibagi 20 sama dengan 5. Berarti banyaknya apa itu? Banyak kelurahannya. Banyak kelurahan ada 5. Ya. Baik, selanjutnya Nabil, silakan. Kamu sudah kan? Ya. Silakan. Banyak bibit 300. Banyak kelurahan ada 6. Jatah setiap kelurahan. Jadi setiap orang dapat 50. Jadi setiap kelurahan Ya, mendapatkan, 50. tolong diulangi yang keras sekali lagi nanti. Jadi setiap orang dapat 50. Jadi setiap orang mendapatkan 50. Berarti dibagi berapa tadi Nabil? 300 dibagi 6. 300 dibagi 6. Yang 300 itu yang apa Nabil? Banyaknya bibit atau jatah pohonnya? Banyak bibit. Berarti jatah pohonnya 6. Pohonnya 6. Berarti 300 dibagi 6 sama dengan 50. 50. Baik. Baik. Sepertinya kalian sudah paham semua dengan materi yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca, berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh ketua kelas agar pembelajaran kita bisa bermanfaat. Berdoa dimulai, silakan dipimpin Nabil. Doa dimulai. Doa selesai. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.